Silakan duduk Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hasim. Oke, saya ahli gizi Gema. Kali ini akan coba membantu Bapak untuk proses konseling. Bapak ada bawa surat hasil diagnosanya? Ada Bu, bentar ya Bu. Oke. Boleh saya coba lihat sebentar. Oke, baik. Umurnya berapa Bapak Hasim? Tahun ini bulan depan 21. 21. Berarti lagi masa studi mahasiswa atau bagaimana? Sekarang lagi ya masa studi. Lagi studi ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, dari hasil diagnosanya saya lihat ini gagal ginjal kronis ya Bapak ya. Berarti Iya, udah tahu ya udah hasil tahu. ininya. Oke deh. Sini juga ada data berat badan dan tinggi badannya. Dan hasilnya cukup ini ya, normal ya Bapak ya. Keluhannya ada bagaimana? Keluhan sebelumnya ada, itu kayak mual. Oke. Nggak mual tapi cuman ada rasa mual, muntah. Terus pinggang sering-sering Nyeri sakit, gitu ya? nyeri, Oke. pegal. Kalau Terus buang air seninya gimana? untuk buang Lancar? air kecil itu nggak lancar. Itu pun kalau buang air kapasitasnya sedikit Ya, nggak keluar. normal seperti biasanya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak Hasim udah tahu tentang masalah ini atau sekedar tahu apa itu ginjal gagal Sekedar ginjal? tahu ya, cuman dari lihat nanya sama lihat internet juga. Oke, dari internet, baik. Nah, sebelumnya dokternya udah pernah jelasin? Mungkin udah tapi nggak terlalu ingat apa aja yang bisa dijelasin. Oke, baik, kita bahas sedikit ya Bapak ya tentang gagal ginjal kronis ini. Jadi gagal ginjal kronis ini adalah penurunan status dan fungsi ginjal itu secara perlahan. Karena dia kronis, dia pelan-pelan dia akan menurun cara kerjanya dari ginjal tersebut hingga mencapai 3 bulan. Nah, kalau misalkan ginjal dari tubuh kita itu sudah mulai rusak dan penurunan terjadi, maka nanti kerjanya juga akan menurun, sehingga sering Bapak rasakan adalah nyeri di pinggang, karena lokasi ginjal itu kan ada di sekitar pinggangnya, bagian belakang. Nah, dari hasil ginjal itu kan outputnya kan mengeluarkan urin. Kalau misalkan penurunan terjadi dari fungsi ginjal tersebut, makanya urinnya sering tersendat dan kapasitasnya atau volume urinnya juga menjadi kecil, gitu ya Bapak ya. Oke, jadi kita udah selesai ya untuk bahas tentang gagal ginjalnya. Oke. Nah, sekarang kan namanya sesi konseling gizi ya Bapak ya. Nanti kita bakal ada proses konseling itu sekitar 5 kali gitu ya. Nanti kalau misalkan kita lihat bagaimana progres dari konselingnya, apakah konseling kedua membaik, apakah Bapak mengikuti diet yang saya anjurkan kepada Bapak, mungkin bisa kita persingkat sesi konselingnya seperti itu ya. Untuk sesi konseling sekarang kita bahas dulu tentang Berarti itu nggak bisa selesai sekali? enggak Bapak, jadi karena dia penyakitnya adalah penyakit kronis, jadi kita harus emang memantau dan melihat bagaimana kepatuhan Bapak dalam menjalankan diet gitu kan. Karena solusi yang kita berikan sebagai konseling gizi itu adalah untuk mengubah pola makan. Jadi di samping Bapak mendapatkan obat, kita juga mengubah pola makan Bapak agar fungsi ginjalnya kembali normal, di samping dapat obat gitu ya Pak ya dari dokter gitu. Itu rentangnya sekali seminggu, kayak sebulan atau? Boleh sekali seminggu juga boleh. Nanti kalau Bapaknya bisa sekali seminggu? Berarti itu tergantung dari saya juga. Boleh, iya, kita sesuaikan. Nanti kita bikinkan program. Kalau Bapak misalkan inginnya 1 kali seminggu, kita bikinkan program diet untuk 1 minggu. Kalau misalkan 2 kali seminggu juga boleh, kita bikinkan program 2 kali seminggunya. Oke. Ya. Mungkin Bapak maunya 1 kali seminggu atau bagaimana? Disesuaikan itu jadwalnya tergantung ya? rekomendasi Bu mana lebih buat cepat agar Oke. sembuhnya aja. Baik. Kalau mungkin buat lebih cepat, kita rekomendasikan 1 kali seminggu ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Jadi kita mulai pembukaan sesinya itu dengan food recall. Jadi dalam konseling gizi itu kita melihat dulu data-data bagaimana kebiasaan makan Bapak gitu ya Pak ya. Nah, dari food recall ini kita lihat sehari sebelum ini, sebelum Bapak sampai ke sini apa aja jenis makanan yang Bapak makan dari pagi hingga malamnya. Ya Bapak ya. Mungkin sih yang food recall-nya apa bener Pak?
Iya, food recall itu jadi nanti saya tanya paginya Bapak makan jam berapa, jenis makanannya seperti apa, porsinya seperti apa. Nanti dari sana kita bisa melihat bagaimana pola konsumsi dan kebiasaan makan Bapak yang berpengaruh nanti kepada penuntun atau pemberian diet yang akan kita berikan. Oke Bapak? Baik, kita mulai ya Bapak ya. Untuk food recall-nya 24 jam itu dari pagi hari. Oke, kita recall dulu dari pagi hari Bapak ya. Ya. Itu sarapannya apakah biasanya sarapan atau tidak Bapak? Biasa kadang ya kadang enggak, tapi lebih sering enggak. Oh, lebih sering tidak ya Bapak ya. Kalau misalkan sarapannya itu apa biasanya? Biasa lontong. Lontong ya. Oke. Lontong. Jadi habis sarapan itu langsung beraktivitas ya Bapak ya? Langsung ke... Iya, biasanya langsung beraktivitas. Oke, beraktivitas. Ke kampus. Dari pagi sarapan sampai sebelum makan siang itu ada selingan atau nunggu langsung makan siang aja? Paling ini ringan-ringan aja. Ya ringan aja, berarti ada selingan ya Pak? Ada. Itu jenis roti 1000. roti ya, oke. Kalau konsumsi kopi bagaimana Bapak? Rutin. Rutin ya? Ya, rutin. Oke, itu kira-kira berapa banyak? Sehari. Iya. Sehari kadang bisa 2 gelas. 2 gelas ya. Oke. Dan Itu 3 saat pagi hari atau saat pagi sama malam. pagi sama malam ya. Oke. Untuk makan siangnya bagaimana Bapak? Makan siang siang selalu makan siang. Berarti selalu ada Ya, ya. selalu. Jenis makanannya kemarin? Kemarin nasi sama nasi Lauk gitu Ya, ya? sama Bapak lauk. Oke. Sayurannya ada? enggak. Oke, berarti nasi lauk aja ya. Nasi sama lauk. Oke. Untuk biasanya pulang dari aktivitasnya itu pukul berapa? Maghrib Maghrib ya. Berarti sebelum pulang itu apakah ada makan lagi atau selingan sore? enggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti cukup nahan lapar ya Bapak Iya, ya? cukup sampai nahan lapar. pulang. Oke. Untuk makan malamnya kemarin? Biasanya makan malam kemarin makan jam 10. Jam 10 malam. Iya, 10 malam. Oke. Itu makannya apa? Makan berat kayak makan nasi juga Nasi. sama lauk Tanpa sayuran tanpa lagi? sayur. Oke. Karena emang saya nggak suka sayur. Nggak suka sayur ya? Iya. Kalau buah-buahan bagaimana Bapak? Buah-buahan kadang siang kan, kadang kalau lagi Kalau nemu aja gitu? ya kalau nemu. Buah-buahan berarti juga jarang ya Iya. Bapak ya? Untuk konsumsi air putih bagaimana? Sehari mungkin kalau disimpulkan bisa rata-rata Sampai nggak 2 liter? Enggak sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Palingan 1 Tupperware yang 3 Tupperware yang ukuran segini. Kecil gitu Ya, ya? kecil. Tapi berarti bawa botol minum bentuk Bawa. aktivitas. Oke deh, baik. Nah, ini apa ya dari hasil food recall-nya ini kita bisa lihat nih apa aja jenis makanan yang kurang Bapak makan, dan dari kebiasaan-kebiasaan Bapak tersebut apa yang membuat penyakit Bapak bertambah kronis gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang sarapan Bapak. Ya. Nah, sarapan ini sangat penting untuk membangkitkan tubuh kita. Karena setelah kita istirahat, habis tidur itu untuk beraktivitas lagi kita butuh energi namanya. Ya. Makanya penting banget itu adanya sarapan. Nah, biasakan untuk sarapan ini itu boleh yang berat, kayak nasi juga boleh, lontong juga boleh, ataupun ketoprak gitu kan. Cuman yang harus penting itu adalah kelengkapannya, kecukupannya, dari mulai protein, karbohidrat, dan juga sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Oke Bapak ya. Untuk selingan ini kita nggak ada masalah ya kalau misalkan Bapak ini mungkin kayak untuk menunda lapar belum siangnya. Oke. Nah terus tadi kita bahas juga tentang kopi ya Bapak ya. Kalau kopi kan 2 gelas pagi dan malam. Ya. Ini sebenarnya nggak masalah, tidak ada masalah. Cuman karena sekarang Bapak kondisinya lagi mengalami gagal ginjal kronis, kopi ini sangat berpengaruh Bapak. Ya Bapak ya. Karena kopi ini kan kafeinnya tinggi. Ya. Ya, kafein itu akan memperberat kerja ginjal kita. Dan juga dia walaupun sifatnya ini diuretik atau memperbanyak jumlah urin kita, karena ginjalnya tidak berfungsi, dia akan menumpuk Bapak dan akan membentuk yang namanya batu ginjal. Oke. Untuk makan siang kita nggak ada masalah, nasi dan lauknya, sayurannya aja yang kurang ini Bapak. Karena kita butuh yang namanya vitamin dan mineral untuk mengatur bagaimana sel-sel tubuh kita untuk memperbaharuinya lagi gitu kan. Untuk selingan sore ini saya anjurkan konsumsi buah Bapak, buah
ataupun kayak salad. Hmm. Salad itu pun kalau mau gitu ya Bapak ya. Nah, karena saya lihat ini untuk makan malamnya jaraknya dari makan siang itu cukup jauh. Ya. Dari jam 1 ini ya kira-kira ya sampai ke jam 10 itu kan 10 jam untuk menahan lapar gitu. Nah, jadi yang perlu kita ubah yang pertama itu adalah kecukupannya. Kelengkapan harus makan dengan sayur-sayuran. Lalu pengurangan jumlah konsumsi kopi ya Bapak ya. Terus juga ketepatan saat makan. Paginya jam berapa? Usahakan jam 7 dan rentang jam 7 sampai jam 9. Untuk makan siangnya rentang jam 12 sampai jam 1 gitu ya Bapak ya. Untuk makan malam itu lebih baiknya jam 7 sampai 2 jam sebelum tidur. Kalau untuk tidurnya bagaimana Bapak waktu tidurnya? Untuk waktu tidur mungkin ya itu tadi karena makannya 10 itu karena kan tidur juga. Kita pulang jam maghrib, tidur bangun jam 10. Oh, berarti itu selangnya sampai tidur berarti Iya, ya? tidur. Oh, oke baik. Berarti bangun nanti makan, Tidur lagi? biasanya enggak atau buat tugas atau kemana. Gitu. Berarti tidurnya kira-kira berapa jam Bapak? Nggak sampai yang normal ya, normal kan 8 6 jam jam? tuh. 8 jam? Nggak sampai. Nggak nyampe berarti ya, kurang berarti dari 8 jam. Nah ini juga berpengaruh Bapak, karena kerja ginjal kita itu saat malam itu dari pukul 11 sampai pukul 5 itu adalah untuk beristirahat. Dia memperbarui sel-selnya untuk mengubah semua jenis sari-sari makanan yang masuk ke dalam ginjal untuk diekskresikan menjadi urin nantinya. Jadi kalau misalkan Bapak istirahatnya kurang, mereka juga nggak optimal kerjanya ginjalnya itu ya Bapak ya. Nah, saya ini ada leafletnya. Ini ada diet dari kita udah nyusun. Ini untuk diet penyakit ginjal ya Bapak ya. Ini ada beberapa tujuan dietnya dan beberapa syaratnya ya Bapak ya. Bisa dilihat berapa jumlah energi dan protein yang harus kita Bapak konsumsi gitu ya. Sebenarnya di ginjal itu kita bukan membatasi untuk konsumsi protein gitu kan. Jadi kita harus tetap memenuhi jumlah protein yang kita inginkan, itu sebesar 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan kita. Nah itu tapi ada beberapa jenis makanan yang harus Bapak hindari gitu ya. Bukan kita melarang, cuman tidak dianjurkan buat dimakan atau secara terbatas ya Bapak ya. Nah itu yang pertama ada jenis kacang-kacangan. Karena ini proteinnya cukup tinggi, jadi kalau misalkan terlalu banyak Bapak konsumsi, dia akan memperberat kerja ginjal Bapak ya. Terus ada santan, kelapa, dan minyak ya. Ini kan sumber lemak yang cukup tinggi ya, jadi menyebabkan kolesterol juga gitu ya Bapak. Nah sayuran yang tinggi kalium ini juga dikurangi seperti bayam, daun singkong, kembang kol, dan juga kangkung ya Bapak ya. Terus ini juga buah-buahan yang tinggi kalium kayak pisang, belimbing, alpukat, dan mangga. Oke. Ini jenis makanan yang kita anjurkan ya Bapak. Dan mungkin ada pantangan atau alergi Bapak? Enggak. Di sini Nggak ada. ada. Oke deh. Kita lanjut ke sesi untuk menentukan menu makanan sehari-hari Bapak ya Bapak ya. Oke. Ini bisa dilihat, ini kita ada anjuran untuk makanan diet penyakit ginjal kronis. Ini ada beberapa jenis bahan makanannya. Apakah ada masalah Bapak tentang ini? Enggak, aman. Nggak ada? Aman. Oke. Yang ini Bapak, ini URT ini adalah ukuran rumah tangga. Jadi misalkan berasnya itu 1,5 gelas itu kira-kira itu 1 centong nasi. Iya. Ya. Ada lagi mau ditanya? Enggak, udah Dari ini? paham semua. Udah. Bisa dilihat ya Bapak ya. Nanti ini leafletnya bisa dibawa pulang dan bisa dipelajari lagi. Oke, baik. Dari sesi ini ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini mungkin belum ya. Belum udah ada paham. Bapak ya. Oke. Untuk sesi berikutnya Bapak mau kapan konselingnya? Mungkin bisa minggu depan. Minggu depan. Iya. Hari apa? Hari Selasa bisa? Hari Selasa bisa. Oke, nanti saya minta tolong asistennya buat hari Selasa ya Bapak ya. Pukul berapa? Pukul 8 sampai 9 Oke, pagi. jam 8 pagi aja ya Bapak ya. Nanti bisa menghubungi asisten saya. Oke. Nanti kita bikinkan janjinya Bapak ya. Oke. Ada yang ingin ditanya lagi? Mungkin cukup. Cukup ya Bapak ya. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita selesaikan sesi konseling kita yang hari pertama ini ya Bapak ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan cepat sembuh. Oke. Terima kasih.